Inilah Kaleidoskop Indonesia 2022. Berhasilnya pelaksanaan vaksin pertama dan vaksin kedua di seluruh wilayah Nusantara, maka di awal tahun 2022, Presiden Jokowi menetapkan dimulainya vaksin booster di seluruh wilayah Indonesia. Perang antar negara Rusia dan Ukraina meletus dan hingga penghujung tahun ini masih berlangsung. Dunia terkena dampaknya, utamanya tersendatnya urusan logistik pangan dunia. Untuk alasan keselamatan pendakian di Gunung Semeru yang tingginya lebih 3.500 meter itu sementara di stop mulai Januari hingga Maret 2022. Dipicu perang Rusia-Ukraina, harga minyak mentah dunia anjlok ke titik terendah dari 128 US dollar turun ke 71 US dollar per barel. Gempa berkekuatan 4 hingga 5,6 magnitudo terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, Jawa Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Khusus bulan Juni ada 2 momen penting. Pertama, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju, melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi, dan Hadi Cahyadi sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Sopyan Jalil. 2. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan di Ukraina, bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky, dilanjutkan ke Rusia, bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Tujuan utamanya adalah untuk kedamaian dunia, karena perang itu hanya menyengsarakan rakyat dan sekaligus juga mengundang Presiden Putin untuk hadir di G20 Bali, Indonesia. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kenegaraan bilateral di 3 negara sekaligus. China, Presiden Xi Jinping, dilanjut ke negeri Sakura, Jepang, dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, dan ke Korea Selatan dengan Presiden Yoon Suk Yeol. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bidang ekonomi. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan RAPBN 2023, penerimaan negara 2.463 triliun, belanja negara 3.061,2 triliun, untuk pembangunan IKN sebesar 20% bersumber dari APBN. Dengan postur RAPBN ini sebesar 598,2 triliun defisit antara belanja negara dan penerimaan negara. Akibat anjloknya minyak dunia, Indonesia
terpaksa menaikkan harga Pertalite menjadi 10.000 per liter, Pertamax menjadi 14.500, dan solar bersubsidi menjadi 6.800 per liter. Akibatnya, transportasi udara, laut, darat harus disesuaikan, sementara yang menganggur bertambah. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan korban 133 meninggal dunia sangat sulit dipercaya, tetapi nyata. Kemana aparat keamanan Polri saat kejadian itu? Di bulan November ada tiga kejadian. COVID naik lagi, kasus aktif tembus di angka 30.000 orang, tetap prokes 3M. Dunia mendaulat. Perhelatan G20 di Bali yang dikomandoi Presiden Joko Widodo sebagai sukses terbesar. 55 paragraf deklarasi secara tuntas ditandatangani di Bali. Pertumbuhan penjualan PLN cukup besar, 6,61%. Pencapaian ini cukup menggembirakan. Desember, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan ke negaraan Presiden Nguyen Phu Trong dari Vietnam, bertempat di Istana Negara Bogor. Dalam kesempatan ini, Presiden Nguyen berkenan menanam pohon di halaman Istana Bogor. Presiden Jokowi melantik Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Muhammad Ali menjadi Kepala Staf Angkatan Laut menggantikan Laksamana Yudo Margono. Dari kaleidoskop 2022 ini, ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya. Penjualan PLN sampai dengan November mencapai 250,4 terawatt hour, sehingga dari angka ini bertumbuh 6,61%. Dari angka pencapaian ini, hitungan saya bahwa di tahun 2022 ini PLN akan mencapai rekor penjualan tertinggi 273,16 terawatt hour. Artinya faktor kapasitas atau productivity PLN secara nasional telah mencapai 56,31%, di mana 10 tahun belakangan ini selalu bertengger di angka 46,93%. Dengan pencapaian di atas, produktivitas PLN naik hampir 10%. Pertanyaan, apakah pencapaian itu sudah maksimal? Saya katakan belum.
Belajar dari angka-angka disebut di atas, PLN harus melakukan evaluasi detail untuk mengejar ketertinggalannya tersebut. Jika IPP bisa mencapai kinerja 75 hingga 80%, sesungguhnya PLN harus lebih bisa. Dengan demikian, tarif listrik yang dibayar oleh masyarakat atau yang saya bayar sejak Juni 2022 seharga Rp1.988 per kWh termasuk pajak penerangan jalan dapat diturunkan ke tarif sebelumnya seharga Rp1.400 per kWh. Inilah tugas besar PLN di tahun 2023, sebagaimana didengungkan terus oleh dunia ini, dunia manapun, termasuk Presiden Joko Widodo. Produktivitas, tingkatkan terus. Halo PLN, jangan pernah kalah dengan investor. Tingkatkan produktivitasmu hingga mencapai 75 sampai dengan 80%, bahkan bisa melebihi. Terima kasih. Selamat